Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sisop 3 dan dari saya sendiri Muhammad Zaki Fazli dan teman saya Muhammad Azika Azhar dan Dinda Salma Sapriani. Dan kami ingin menerangkan bagaimana cara menggunakan virtual machine, terutama VirtualBox dan juga Ubuntu. Oke, langsung ke yang pertama. Kita membutuhkan bahan-bahan yaitu yang pertama ada eh, VirtualBox-nya ya. Terus kita klik nih download Oracle VirtualBox. Kita pilih yang paling pertama. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini karena kita pengguna Windows, kita pilih yang Windows Host. Ini kita klik aja, terus nanti dia akan auto terdownload sendiri. Di sini karena saya sebelumnya sudah download. Nah, hasil download tadi kita klik yes. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, saya tadi sudah mendownload. Jadi ini kalau kalian belum baru pertama kali download, itu kalian next next terus aja. Ntar ada pengalokasian si Oracle-nya juga, itu kalian milih. Ntar di next next terus. Abis itu lanjut ke tampilan Oracle-nya. Ntar Oracle bakal begini. Oke, bahan yang kedua selanjutnya yaitu kita eh, butuh bahannya itu Ubuntu-nya. Kita download Ubuntu sesuai dengan yang diperintah oleh ibunya itu untuk mendownload Ubuntu versi 24.04.1 LTS. Nah, udah kita download. Habis itu kita buka lagi Oracle-nya. Kita pilih new. Kita tulis Ubuntu. Kita next. Habis itu ini base memorinya atau RAM-nya. Eh, Kalau ingin penggunaan yang lebih baik itu kita lebihin, tapi sesuaikan dengan device yang kalian miliki juga. Di sini saya menggunakan 4 GB aja untuk RAM-nya. Untuk prosesornya 2. Terus untuk memori di sini 30. Karena kita tidak banyak-banyak ya untuk penggunaannya. Lanjut. Terus kita lihat nih di sini ini apa udah sesuai belum sama yang kita pilih tadi. Finish. Nah, habis itu kita ke setting, storage. Nah, lalu masukin kita pilih control IDE yang empty ini kita isi ISO-nya dengan yang setelah kita download tadi. Ubuntu 24.04.1. Di situ oke. Habis itu kita jalankan Ubuntu-nya. Ini ada pilihan try or install Ubuntu. Untuk memilih pilihan itu kita tinggal atas bawah ini ya di keyboard. Habis itu kita pilih yang try or install Ubuntu. Enter. Nah, ini udah muncul tampilan dari Ubuntu-nya. Welcome to Ubuntu. Nah, di sini kita diberikan beberapa step ya. Yang pertama kita disuruh memilih bahasa. Ini kita pilih bahasanya bahasa Inggris. Inggris terus ini ada beberapa accessibility di fitur-fitur yang ada di Ubuntu kayak seeing, hearing, typing, terus ini pointing and clicking dan zoom. Ini kita skip aja. Terus ini layout dari keyboardnya kita juga bisa milih. Dan di sini saya menggunakan layout dari English US. Terus connect to the internet, ini kita pilih yang use wired connection. Terus ini ada what do you want to do with Ubuntu, ini kita pilih yang install Ubuntu. Karena kita ingin menggunakan Ubuntu-nya, jadi kita harus menginstal. Terus di sini ada dua pilihan, ada interactive installation dan automated installation. Ini biasanya automated ini digunakan untuk orang-orang yang udah tingkat lanjut ya dalam penggunaannya. Di sini kita pilih yang interactive installation. Terus di sini ada eh, aplikasi yang ingin di start
untuk start, kita di sini pilih default selection. Karena kita belum butuh yang ini, Visual Store, Utility, and yang lainnya. Terus selanjutnya ada install recommend proprietary software. Ini kita pilih yang install third party software for graphics and Wi-Fi hardware. Kalau kita butuh eh, kayak buat MP3, MP4, video, audio, dan lain sebagainya, kita pilih juga yang ini. Tapi kita belum butuh untuk penggunaan kali ini, jadi kita install third party software for graphic and Wi-Fi hardware. Next. Terus di sini ada dua pilihan juga. How do you want to install Ubuntu? Itu kita pilih yang erase this and install Ubuntu. Oh ya, di sini juga tenang aja, ini baca ini bukan berarti Ubuntu kalian bakal dihapus. Terus di sini create your account, gunakan nama misalkan juga password. Terus kita next lagi. Terus kita lihat nih, review your choice, pilihan kalian. Habis itu kita install. Oke, lanjut. Tadi kan kita udah ke proses loading yang lumayan agak lama. Di situ kita di sini berikan dua pilihan, yaitu continue testing dan restart now. Kita di sini pilih restart now. Oke, di sini ada uh, please remove the installation medium dan press enter. Kita klik enter. Nah, di situ untuk habis itu tampilannya akan seperti ini setelah di restart. Nah, kita masukin password yang tadi kita buat. Nah, ini kita sudah berada di Linux Ubuntu. Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS. Di sini kita tinggal eksplorasi aja. Ini skip for now. Ini share aja nggak apa-apa. Selanjutnya Ubuntu siap untuk digunakan. Kalau mau ke terminal tinggal sekian untuk yang tahap pertama dan kedua, di mana kita uh, mendownload VirtualBox, lalu kita install Ubuntu di dalam VirtualBox itu, di dalam virtual mesinnya itu. Lanjut ke langkah selanjutnya. Pada saat ini kita akan membuat sebuah grup terlebih dahulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita membuat user. Kita di sini memiliki 3 anggota, jadi kita membuat anggotanya masing-masing dalam bentuk satu user. Kita membuat dengan super user do atau sudo, kemudian add user, sebentar menyalain kamera, oke. Kemudian kita akan meng-add user atau add user, lalu new key. Lalu pada saat kita klik, kita akan membuat passwordnya terlebih dahulu. Oke, password untuk Zaki kita akan samakan dengan namanya. Kemudian yang lain kita akan skip. Lalu kemudian new Dinda. Lalu kemudian Zika. Oke, semua user sudah didaftarkan. Lalu kita bisa melihat di sebelumnya, folder sebelumnya. Di sini ada folder-folder baru berurutan dengan usernya. Kita mencoba untuk clear dulu agar bisa terlihat cantik. Lalu kemudian kita akan membuat grup. Cara membuat grupnya adalah
Kita akan mengetik di sini sudo terlebih dahulu. Lalu di sini adalah group add. Lalu nama grupnya, kalau kita dinamakan new group. Kemudian kita enter. Lalu dia akan terbuat grup. Bagaimana cara kita lihatnya? Kita akan concat etc slash group. Di sini ada grup yang banyak. Oke. Kita clearkan terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan orang-orang tadi masuk ke dalam satu grup. Ya, awalnya kita akan sudo terlebih dahulu seperti biasa user add slash ag new group atau nama grupnya, kemudian nama usernya. Ada yang salah sebentar. Yang salah di sini adalah user mod, bukan user add mod. Oke. Right. Terus habis itu di sini sama berlaku dengan user yang lainnya. Kemudian jika kita lihat grup, harusnya mereka dalam satu grup yang sama dengan getend group. Di sini namanya new group. Oke. Lalu kita bisa melihat yang tadi ya. Coba kita clearkan lagi. Lalu kita bisa melihat di file-filenya bahwa kita tidak bisa memiliki akses. Misal cd new Zaki. Saya sebagai Fazri, saya tidak memiliki aksesnya karena hanya bisa diakses oleh user Zaki. Kalau misalnya kita lihat hak aksesnya di ls.la, di sini grup memiliki read dan X. Ini adalah yang prioritas hak aksesnya. Jadi kita akan membuat di mana hanya mereka saja yang bisa mengakses file yang dia buat. Jadi kita akan chmod terlebih dahulu, chmod. Terus habis itu value-nya berapa? 700. 7 kan berarti dia bisa read write di itu untuk owner dan kosong untuk grup, lalu yang pengguna lain atau root juga kosong. Kemudian nama filenya, kita di sini nama filenya adalah new aziga terlebih dahulu. Kita tidak bisa melakukannya karena membutuhkan root atau super user. Sudo terus sudo Linda dan sudo Zaki. Pada saat kita melihat ls.la ls min la, kita bisa lihat dia akan berubah di mana hanya usernya saja yang dapat write dan dia mengakses file tersebut. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu penggunaan snapshot dan restore. Jadi, di sini saya contohnya kita tes dengan menggunakan, kita bikin file dulu, misalnya touch test snapshot. Lalu kita cek di dalam sini juga udah ada si file test snapshotnya. Lalu kita coba untuk nge-snapshot. Di sini saya nge-snapshotnya di luar. Untuk cara nge-snapshotnya, kita klik bagian titik 3 garis ini, ada snapshot. Lalu kita klik tag-nya ini. Lalu misalnya ini ada snapshot name, isi terserah aja, deskripsinya juga terserah. Di sini saya kosongin aja. Lalu terdapat sudah ada penjelasan bahwa si Ubuntu yang ini dia ada snapshotnya. Si snapshot sendiri itu fungsinya buat ngebuat salinan lengkap keadaan mesin virtual untuk pada waktu tertentu. Jadi dia itu sebagai pencadangan kalau ada sistem
yang setelah kita snapshot itu ada apa ya, kayak crash atau ada perubahan atau ada kesalahan dan kita pengen balik itu tinggal dengan nge-restore. Misalnya di sini saya coba masuk dulu ke si Ubuntu-nya. Nah, di sini juga ada banyak user karena tadi kita udah bikin ya. Ini kita masuk ke yang awal tadi, user Dinda. Kemudian tadi kan ada file si test snapshot. Kita coba dia dihapus ya guys. Harusnya dia udah terhapus. Namun di sini saya ingin mencoba menggunakan restore. Restore, kita klik. Lalu si restore ini berfungsi untuk mengembalikan mesin virtual ini ke keadaan yang tersimpan di dalam snapshot. Coba kita start di sini. Harusnya dia balik ke keadaan ada file test snapshotnya. Lalu kita cek pada bagian files dan di sini masih terdapat file test snapshot yang berarti snapshot dan restore saya berjalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi jaringannya agar virtual machine itu dapat mengakses internet. Pertama-tama pada bagian di Ubuntu-nya di virtual mesinnya itu bagian yang Ubuntu udah kita buat tadi, kita klik setting, lalu pada bagian network pastikan dia enable network adapter. Di sini kami menggunakan NAT atau kepanjangannya adalah Network Address Translation. Nah, si NAT ini menerjemahkan alamat IP lokal ke alamat IP publik sehingga perangkatnya itu bisa terhubung ke internet. Di sini kita coba start. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan yang lain ya. Bridge adapter juga bisa. Tergantung apa yang kalian inginkan. Di sini kalian menggunakan NAT. Ini kita cek. Kita cek. Yang pertama kita coba dari terminal. Kita ping Google ya. Dan di sini dia merespon, berarti dia terhubung dengan internet. Misalkan kita coba dari sini, dari Firefox. Kita coba search YouTube. Dan terbukti bahwa si virtual machine ini bisa mengakses internet. Oke, kemudian di sini kami akan mencoba beberapa fitur keamanan jaringan yang dinamakan sebuah firewall. Kita bisa melihat di sini kita bisa mengaktifkan firewall di sini dengan cara sudo ufw enable. Di mana firewall itu aktif, kita bisa melihat dari statusnya dengan cara sudo ufw status, di mana statusnya adalah aktif. Kita bisa melihat dengan memperjelas lagi dengan verbose, statusnya aktif, loginnya off. Guna firewall di sini ada banyak. Salah satunya adalah bagaimana cara kita bisa memblokade port-port tertentu untuk masuk ke dalam sebuah perangkat. Salah satunya di sini kita bisa lihat bagaimana kita akan memblok salah satu port, yaitu port 80. Sudo ufw
deny 80. Rule added, pada saat kita sudo status verbose, kita bisa ngelihat kalau semisal port 80 deny anywhere. V6 itu berarti artinya pada IPv versi 6 itu akan di-deny juga. Kemudian kita bisa mengallow lagi, di mana sudo wfw allow 80, rule-nya diupdate, bukan di-edit atau di-remove karena sudah ada rule-nya pada saat kita masuk ke sudo status verbose. Di sini port 80 bakal di-allowing. Kemudian di sini ada salah satu fitur juga di mana kita akan mengakses salah satu IP, membuat salah satu IP address menjadi tidak accessible di port yang spesifik dengan cara sudo wfw allow atau deny. Kita deny berarti kan karena tidak ingin diakses 192 168 1.100 atau 1.101. Di sini from to 80 web destination update to any port ini karena kita tidak menuliskan apa itu 80. Wrong number, wrong argument to any port berarti ya butuh any di sini. Lalu rule added, ketika kita status lagi, maka di sini deny-in dari 192.168.1.101 dari 80. Kemudian di sini juga ada dulu di programming pasti sangat familiar dengan yang namanya SSH, di mana secure shell kita bisa mengakses sebuah perangkat dari jarak jauh. Jadi agar itu bisa dilakukan di sini, kita bisa menambahkan aturan dari UFW ini, sudo UFW allow SSH. Pada saat kita lihat statusnya, untuk TCP V6 dan TCP di port 22, karena mungkin basicnya dari SSH itu di port 22, akan allow in anywhere atau dimanapun. Jadi IP manapun akan bisa mengakses perangkat ini melalui SSH. Lalu apa sih gunanya kita untuk memakai UFW atau firewall yang ada di perangkat di Ubuntu ini? Eh, itu sangat penting sekali ya, karena kan tadi sudah saya pernah katakan kalau semisal SSH atau di mana secure shell kita bisa mengakses perangkat ini dimanapun asalkan kita punya passwordnya. Jadi keamanannya itu di sisi dari jaringan, di mana dapat meningkatkan keamanan jaringan, terutama karena firewall dapat membatasi akses port-port tertentu sehingga dapat mencegah akses dari port-port yang kosong atau nganggur yang mungkin bisa dijadikan oleh hacker sebagai backdoor. Kemudian eh, firewall dapat mengatur jaringan, mengontrol lalu lintas jaringan. Kita bisa menutup dan membuka dari port-port tertentu di mana itu tidak akan memberatkan komunikasi dan kerja dari perangkat. Oke, sampai situ. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan maupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.